Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya bertanya, bagaimana caranya menyikapi suatu masalah dan masalah itu serasa berat, dan bagaimana caranya saat menerima masalah itu agar bisa tenang? Karena selama ini kami terpuruk dengan keadaan yang menyiksa, yang kami rasakan apa yang harus kami lakukan. Mohon pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas, ini bagus, sebuah pertanyaan yang banyak jadi permasalahan di masyarakat semuanya. Dalam sebuah problem yang membuat kita itu jadi terpuruk untuk menghadapi sebuah permasalahan. Dikarenakan apa? Banyak orang yang terjebak pada masalah, seolah-olah masalah ini berat, seolah-olah masalah ini tidak ada jalan keluar, bahkan merasa dirinya paling buruk dalam dunia ini. Kenapa bisa begitu? Pada video-video sebelumnya sudah kita kupas bahwasanya kita harus mengetahui siapa sejatinya diri. Kalau belum tahu siapa sebenarnya diri kita ini siapa, karena jawaban umum ya kita ini manusia Pak. Di saat kita ini merasa diri kita ini akunya manusia, yang terjadi apa? Akan timbul keruwetan, kesumpekan di saat kita mendapatkan masalah itu. Coba kalau kita laras kembali dalam hadis qudsi, kuntu kanzinatan khafiyah akhbatu an u'rafa mukhalaqtul khalqa fa'araftu ilaihim fa'arafuni. Adalah aku satu kendaraan yang tersembunyi, maka inginlah aku supaya diketahui siapa aku ini, maka aku jadikanlah makhlukku, maka dengan Allah mereka mengenalku. Kita bahas ya, kenapa hati kita selalu mendapatkan guncangan, kita seolah-olah ini diuji, kita dapatkan masalah yang besar, kita sumpah, butrek, susah, bingung dan sebagainya. Apa itu penyebabnya? Karena kita masih duduk di kulit. Ya, kulit itu apa sih? Apapun itu kulit adalah pembungkus luar. Ibaratnya orang punya penyakit kulit, ya, kita akan alergi terhadap apapun yang masuk yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh, kita sakit gatal, makan telur tambah gatal, makan ikan tambah gatal. Ataupun kita masih berdomisili di kulit, kita perbedaan pun menjadi bertengkar. Karena apa? Ini masih kulit. Membedakan antara kulitku dan kulitmu harusnya lebih masuk lagi. Dalam hadis tadi, dalam diri kita itu ada sebuah pembendaraan yang tersembunyi, disembunyikan oleh Allah. Apa yang disembunyikan? Yaitu rahasianya Allah. Apa rahasia Allah yang disembunyikan pada diri kita? Yaitu hidupnya Allah. Kenapa kok dikatakan hidupnya Allah? Ya, karena kita domisili masih di kulit. Apa itu kulit? Jasad, akal, nafsu, dan budi. Itu masih luar. Kita masih memikirkan secara logika seolah-olah ini aku nih manusia. Akhirnya kita terjebak, aku di ibarat itu dinyek, apa dinyek itu bahasanya ya, dihina, ya, dihina. Kita akan merasa sakit hati, merasa kita diremehkan. Ya. Dan oleh teman kita disepelekan, kita baper ke bawah ke perasaan, akhirnya dipikir masuk ke hati menjadi dendam. Ya, hal-hal kayak ginilah karena kita belum mampu melihat atau memahami siapa diri kita yang sebenarnya. Kalau kita sudah paham siapa diri kita, oh ternyata kita itu tidak ada. Adanya kita, manusia itu adalah pembungkus, manusia itu nama.
nama dari bungkusan dari sang rahasia tadi. Loh, yang rahasia itu siapa? Ruh. Lah ruh itu sendiri siapa? Kan Allah matur ketika jasad sudah lengkap dalam diri bayi yang ada dalam rahim sebelum kita dilahirkan, maka Allah matur, saya akan tiupkan ruhku ke jasadmu. Berarti yang dalam diri setiap manusia itu adalah ruhnya Allah, bukan ruhnya manusia. Kalau kita sadar dalam diri itu ada ruh, yaitu hidupnya Allah, berarti bukan diri kita dong. Kalau kita sudah mampu ke situ, akhirnya apa? Oh iya ya, sadar dengan sesadarnya pikiran bahwasanya hidup ini bukan hidup kita. Secara zahir, penglihatan mata itu diri anak kita, diri istri kita, diri suami kita. Harusnya bisa masuk ke dalam lagi bahwasanya itu cuma casing saja, harus bisa masuk ke dalam, lebih dalam lagi, menilik ke dalamnya lagi, yaitu siapa yang hidup di dalam diri setiap insan itu, yaitu hidupnya Allah. Loh, berarti Allah itu banyak? Enggak begitu. Jadi pemaknaannya yaitu sebenarnya kesemua di dunia ini tidak ada, yang ada cuma Allah. Berhubung manusia dikasih casing, dikasih nama, kita berdomisili di kulit, akhirnya berebut. Benar. Seolah-olah datangnya masalah itu dari istri, seolah-olah datangnya permasalahan itu dari tetangga, seolah-olah logika kita memikirkan orang tua itu yang bersalah, padahal apa yang terjadi kesemuanya itu sudah skenario-nya Allah untuk menguji kepada diri ini, kepada dirimu itu semua. Lo mas paham ya yang saya tanyakan tadi? Jadi bagaimana cara mengatasinya? Berarti di sini kita belum mampu untuk melihat hidup di dalam diri seseorang itu. Kita masih melihat makhluknya. Oh, yang bersalah tetanggaku, oh yang bersalah itu anakku, istriku, orang tuaku. Kita masih menilainya dalam tahapan kulitnya saja, saudaraku. Coba kita masuk ke dalam, oh ya, semuanya ini sebenarnya Allah. Itu dihadapkan oleh Allah kepada kita untuk menguji bagaimana di dalam sini ini untuk menyikapinya. Ya sudah, tiada lagi batasan makhluk itu, penglihatan kepada makhluk sudah lebur. Melihat permasalahan itu datangnya dari luar itu cuma untuk menguji ke dalam. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Melihat ke dalam diri. Oh iya ya, masalah ini dihadapkan, entah itu baik entah itu jelek, untuk menguji aku. Akhirnya di dalam itu berpikir, di dalam itu juga bukan hidup kita, ternyata hidupnya Allah. Apakah di dalam itu Allah? Bukan. Allah itu juga nama, sifat yang ditempelkan pada diri. Sifatnya Allah itu dalam diri kita itu semua. Ruh pun itu sifatnya Allah, menandai hidupnya Allah. Lah Allahnya yang mana? Di belakangnya hidup siapa itu? Nur Muhammad. Apakah Nur Muhammad itu Allah? Bukan lagi, masuk ke dalam. Di belakang Nur Muhammad itulah yang dia keadaannya kosong, sudah tidak punya nama, yang sudah tidak bisa disebut, itulah Allah. Akhirnya kalau kita mendapatkan masalah dari luar dan kita masih menilai pada diri luar itu siapa, ya mas ya, berarti kita belum mampu melihat hidup yang ada pada diri tetangga, pada diri anak, pada diri teman, pada diri orang tua. Kita masih sebatas makhluk lagi, belum mampu kita melihat siapa yang hidup di dalam diri mereka itu. Sebenarnya mereka itu dihadirkan kepada kita untuk menguji kita, mampukah kita mengambil hikmah kayak gitu. Paham ya saudaraku ya? Gimana mas, paham mas? Ya, jadinya kita menyikapi harusnya ke dalam. Oh iya, orang ini dihadirkan kepada kita untuk mengujiku.
Seandainya dia itu tahu itu salah, nggak mungkin dia melakukan kayak gitu. Itu diturunkan ego kita, turun. Karena tugas kita menjadi khalifah. Dan dibilang kita itu siapa? Hidup di dalam diri kita itu tadi hidupnya Allah. Untuk apa? Ini loh. Menetralkan rasa ego, karena kulit itu ego. Siapa ego itu? Jasad. Di dalam jasad itu ada budi, di dalam budi itu ada nafsu. Tugas kita untuk menyelaraskan nafsu itu tidak mendominasi dalam kehidupan kita. Karena tanpa sadar kita selama ini sudah menjadi pemberontak untuk Allah. Kenapa begitu? Dalam Al-Quran disebutkan, awalam yaral insan wa anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah manusia mengetahui bahwa kami menciptakannya dari setetes mani, kemudian tiba-tiba saja dia menjadi musuh yang nyata. Nah, ini maturnya Allah di dalam Al-Quran. Kita lupa bahwasanya kita itu terbentuk dari setetes mani orang tua atau dari bapak yang bisa membuai sel indung telur, akhirnya ditiupkan ruhnya Allah tadi yang kita akui seolah-olah itu ruh kita. Karena kita lupa hidup kita itu adalah la haula wala quwatanya Allah saja. Kita lupa dalam misi itu, saudaraku. Kehendak kita, gerak kita, kekuatan kita yang selama ini ada dalam diri kita itu adalah illa billah. Karena Allah saja kita bisa sholat itu billahi ta'ala, karena Allah, digerakkan oleh Allah. Ada masalah dari luar, karena kita diuji. Siapa yang menggerakkan tetangga yang mengusir kita? Siapa yang menggerakkan hati anak untuk berani sama kita? Siapa yang menggerakkan suami? Allah semua. Jadi di sini intinya supaya kita tidak menjadi musuhnya Allah. Apa itu musuh? Gini loh, Mas ya. Kita menganggap seolah orang itu yang bersalah, makhluk itu yang bersalah. Itu kita sudah lupa bahwasanya lakholanya Allah itu sudah tidak berjalan pada diri manusia itu lagi. Kita lupa mereka digerakkan oleh Allah untuk menguji yang ada di dalam diri ini. Kita memberontak, kita protes, kita mengeluh. Itulah wujud tidak menerimanya hati atas keputusan Allah. Kita sebagai pemberontak menjadi memusuhi Allah. Dalam rangka apa itu memusuhi Allah? Contoh ini, hidup kok kayak gini terus, ya jarinya wong Jawa gak ngalor gak ngidul, ya gak sugih-sugih. Nah, itu tanpa sadar kita sudah menghina Allah. Kenapa Allah membuat saya kayak begini? Kan begitu toh? Nah, di sini kita harus cerdas, harus mampu melihat, menilai ke dalam diri. Tugas kita di dunia ini cuma untuk menyaksikan lakoni Gusti Allah yang ada pada diri juga pada luar diri. Kita itu cuma menyaksikan, jangan ikut-ikutan menjadi aktornya. Aktor itu pemain itu, seolah-olah kita itu yang main, bukan. Kita itu diperjalankan, saudaraku, diperjalankan oleh Allah untuk menjadi dewasa dalam menyikapi sebuah masalah. Sebenarnya permasalahan itu datangnya dari manusia. Tugasnya Allah memaafkan dan menyelesaikan masalah. Jadi dibilang sebaik-baiknya pertolongan itu hanya dari Allah saja. Secara logika sampai itu ditolong oleh manusia.
sama nggak punya uang, akhirnya dihutang uang. Zaman berterima kasih ya Mas, kalau tidak zaman tolong bagaimana hidupku. Lupa bahwasannya Allah semua yang menggerakkan tetangga sampean, teman sampean atau saudara sampean untuk menolong sampean. Itulah sebaik-baiknya pertolongan cuma dari Allah. Kita lupa, kita memujinya atau alhamdulillahnya kepada yang menolong itu, bukan kepada Allah. Inilah kita itu dibilang musuh yang nyata. Dawuhnya Allah itu sudah jelas dalam Al-Quran. Awalam yara anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum la malikun. Tidakkah mereka mengetahui bahwa kami telah menciptakan untuk mereka hewan-hewan ternak dari ciptaan tangan kami sendiri, lalu mereka menjadi pemiliknya. Nah, dari sini kan sudah jelas semuanya Allah yang nyipta, tapi kita diberi kuasa untuk memakai. Bahkan Allah matur lalu mereka menjadi pemiliknya, ya, sebagai hamba menjadi pemiliknya. Kalau mengulas tentang ini, sebuah permasalahan seumpama istri kita hilang, pergi meninggalkan kita, ataupun kita ditinggal oleh suami, kesemuanya itu diciptakan dari Allah, dihadirkan Allah, dititipkan kepada kita. Suatu saat diambil, harusnya legowo, tapi apa? Buktinya nafsu kita menghai itu milik kita. Akhirnya yang terjadi adalah berontak, stres, gejolak yang luar biasa. Dikarenakan apa? Kita seolah-olah memiliki, padahal kesemuanya milik Allah saja. Ini saudaraku ya, yang membuat dunia ini menjadi ricuh, ribet banget. Karena apa? Ulasi nafsu tadi. Makanya kalau kita belum mampu menanggalkan diri, memfanakan diri, kita itu tiada yang ada, kesemuanya hanya Allah saja, kita akan terbelenggu, jiwa-jiwa kita akan terbelenggu, tidak ada tenangnya. Padahal perintahnya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku, kan gitu. Jadi diperintahkan apa? Jiwa atau ruh tadi. Ruh kita selama ini terbelenggu dengan keadaan nafsu kita, dinding jalal atau hijab atau kulit tadi. Karena kita tidak mampu melihat siapa pembendaraan yang tersembunyi di dalam diri kita tadi. Kita tidak mampu untuk melihatnya. Karena yang kita ulas cuman kulitnya saja. Ya Mas ya, paham ya? Jadi intinya bagaimana? Kenapa kita tidak bisa mampu untuk melihat? Karena kita tidak mampu melihat siapa yang hidup pada diri semua makhluk. Kesemuanya itu hidupnya Allah saja. Kalau kita suka kepada sesuatu atau benda mati, berarti apa? Ada yang hidup di dalam diri kita. Wis ngene enake. Wong ayo apa sampean tidak akan suka kepada orang yang cantik itu kalau hidup di dalam diri orang yang cantik itu keluar. Mulus kaya apa Mas? Ya toh? Tidak akan suka karena dia sudah mati. Adanya suka karena apa? Dalam dohir kita memandang kemuliaannya, kemulusannya, kebaikannya. Coba yang hidup di dalam diri mereka itu keluar, apakah kamu masih suka? Yang ada cuma nangis, ya toh? Inilah kita harus belajar dalam agama itu yang betul-betul bisa dipahami. Jangan cuma berandai-andai saja, harus memahami ke dalam diri. Makanya dibilang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya dengan sempurna, maka dia akan kenal secara sempurna kepada Tuhannya. Dan siapa yang kenal kepada Tuhannya, binasalah dirinya. Maksud binasa itu keakuan dirinya, diri manusianya. Diri manusia itu adalah ego. Ego itu harus kita hilangkan.
kita kendalikan, kita masuk ke dalam diri bahwasanya semua diri ini adalah hidupnya Allah. Paham ya Mas ya? Oke. Bagaimana? Mau tanya apa lagi?